Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita simak penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai pengertian iblis, jin, dan setan. Ini penting bagi kita agar kita jangan sampai terperangkap oleh perilaku iblis, jin, dan setan. Dan lebih penting lagi, agar jangan sampai kita menjadi iblis, menjadi setan, menjadi jin. Sangat aneh kalau kita menyatakan diri takut pada iblis, takut pada jin, takut pada setan, tapi tanpa sadar kita telah menjadi iblis, menjadi setan, menjadi jin. Maka cermatilah keterangan sebagai berikut. Manusia dalam Al-Quran, ya iblis, jin, dan setan. Baik, ketiganya ada kaitan, ada korelasi. Baik, iblis itu asalnya jin, kalangan jin yang menyimpang. Di mana diketahuinya? Di Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Baik, ketika kami firmankan, kalian semua malaikat kalangan jin sujud hormat pada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kata Allah, kana minal jinni. Dia termasuk kalangan jin, tapi bukan jin biasa. Fafasaqa an amri rabbih. Jin yang menyimpang. Jin menyimpang ini disebut dengan iblis. Ya. Kenapa dia menyimpang? Karena ada perasaan sombong dalam dirinya. Quran surah ke-7 ayat ke-12. Ya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Nah, kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibandingkan dengan dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Nah, iblis kenapa dinamakan dengan iblis? Karena pada saat itu dia tertutup oleh sifat-sifat keburukan. Jadi kebaikannya ditutup oleh sifat buruk. Sifat sombong tadi. Ya. Baik, makhluk ini kemudian disebut dengan nama baru, namanya apa? Iblis. Adam dan Hawa dimintakan tinggal di surga. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. Di situ iblis minta izin untuk menggoda. Saat menggoda Adam itulah namanya berubah menjadi setan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Posisi paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Begitu mulai menggoda Adam, maka namanya disebut dengan setan. Jadi setan itu sifatnya, bukan makhluk. Ya, dari kata syatana yang menjauhkan. Yang menjauhkan. Awas, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan kepada Allah itu namanya syatana, sifatnya syaitan. Jadi setiap sifat apapun bisa melekat kepada iblis, yang tak nampak jin bisa melekat pada manusia. Di sama manusia pun ketika menjauhkan orang lain misalnya dari ketaatan kepada Allah, saat yang bersamaan dia sedang disifati dengan sifat setan. Ketika Anda memohon kepada Allah supaya dilindungi dari sifat setan, lihat kalimatnya. Ini ujung ayatnya, minal siapa nas di situ? Manusia. Karena manusia pun bisa memiliki sifat-sifat yang menjauhkan orang lain dari ketaatan kepada Allah. Mau kemana kamu? Mau sholat. Sholat nomor 2. Nomor 1 kita makan dulu. Jika sifat itu sudah ada, itu tandanya ada sifat setan yang melekat pada diri. Ibu mau tahajud. Begitu mau tahajud, kata suaminya, "Ma, sini dulu, temani papa nonton." Masya Allah, sejak itu papa sedang menjadi, bukan saya yang bilang. Nah, saudaraku, telah jelas sekali penjelasan Ustadz Adi Hidayat lewat tekstual Al-Quran disebutkan nama surat dan ayatnya serta kontekstualnya. Nah, sekarang berpulang pada diri kita. Setelah kita tahu siapakah iblis, siapakah jin, siapakah setan, kita wajib untuk mencegah. Jangan pernah kita mengundang jin, setan, iblis. Jangan pernah kita mengabdi tunduk kepada jin, setan, iblis. Dan jangan pernah kita takut pada jin, pada setan, pada iblis. Yang perlu dicatat dan diingat betul adalah jangan sampai kita menjadi iblis, menjadi jin, atau menjadi setan. Manakala kita membangkang kepada Allah atau penyebab manusia membangkang kepada Allah, itu kita sudah menjadi iblis. Apapun alasannya, apapun jabatan kita. Manakala kita menjauhkan manusia dari Allah,
itu namanya kita telah memiliki sifat setan. Manakala kita sedang bercanda dengan istri, dengan anak, kemudian mereka menginginkan untuk segera sholat jamaah, tetapi kita bilang nanti dulu, itu kita telah menjadi setan. Manakala guru, dosen, pemimpin menjauhkan muridnya, menjauhkan mahasiswanya, menjauhkan anak buahnya dari kegiatan menyembah Allah, terlalu sibuk dengan tugas-tugas, kegiatan acara, sehingga murid kita, mahasiswa kita, anak buah kita, sholatnya terlambat, sholatnya terganggu, bahkan tidak sholat sama sekali gara-gara mengikuti kegiatan kita, itu berarti kita telah menjadi setan. Ngakunya kita takut pada setan, tapi tak terasa kita sudah menjadi setan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, manakala kita membuat manusia was-was, cemas, takut, khawatir, bingung, itu kita telah mewujudkan diri menjadi jin. Ingat, ketika Allah menuntun kita, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jangan pernah kita membuat risau, resah, gelisah, kecemasan orang lain. Presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, jangan membuat rakyat cemas, takut, was-was. Kalau itu yang terjadi, maka walaupun jabatannya adalah presiden, menteri, dosen, pemimpin, bupati, lurah, camat, bahkan mungkin gelarnya S1, S2, S3, itu tak terasa telah ketempelan jin. Dan itu resikonya, tanggung jawabnya di akhirat nanti terlalu berat. Walaupun mungkin kita berkuasa, bisa menghalangi, bisa membuat orang lain cemas, tidak ada yang menuntut, tapi Allah yang akan menuntut. Ingat penjelasan Adi Hidayat tentang pengertian iblis, jin, setan. Kita jangan masuk perangkap mereka, dan kita jangan menjadi jin, menjadi iblis, menjadi setan. Semoga Allah mempertemukan kita ke dalam surga yang indah dan abadi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.